Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lain syakartum la azidannakum." Apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka sungguh aku akan tambahkan bagi kalian. Maka hendaknya bagi kita seorang muslim untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menjadari nikmat-nikmatnya yang sangat banyak ini, menyadari kelalaian kita terhadap berbagai nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila ta'uddu ni'matallah, apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka yang perlu kita sadari bahwasannya nikmat Allah sebenarnya sangatlah luas. Sedangkan syukur kita sangatlah sempit, sangatlah jarang. Kita mungkin terlalu tenggelam, terbuai dalam kesusahan, dalam ujian-ujian berupa kesusahan yang Allah timpahkan kepada kita, yang mana itu datang dengan hikmahnya, subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kita saking fokusnya, terlalu fokus kepada ujian-ujian yang menurut kita berat, kita sampai melupakan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, hendaknya sebagai bentuk representasi kita terhadap syukur ini adalah kita memperbanyak ketaatan. Kita memperbanyak ketaatan. Kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan yang mulia, ketaatan yang mana dengan ketaatan ini kita mampu melakukan berbagai ketaatan-ketaatan lain adalah menuntut ilmu agama seperti yang dilakukan pada saat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memahami bahwasannya surga adalah tujuan kita, surga adalah tujuan kita. Dan ketika kita mengetahui sebuah tujuan, kita jelas tujuan kita di muka bumi ini, yaitu untuk surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencari cara bagaimana untuk mendapatkannya. Dan cara yang paling ampuh, cara yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang muslim adalah menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama. Terlebih lagi dalam bidang akidah, dalam bidang akidah. Ada banyak bidang, akidah, fikih, waris, ataupun hadis, ilmu hadis, dan lain semisalnya. Akan tetapi, ada satu hal mungkin atau ada satu bidang yang mau tidak mau seluruh muslim, seluruh person, seluruh manusia harus mempelajarinya, harus memahaminya, karena ini berkaitan dengan surga Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya. Apabila seseorang termasuk ke dalam golongan yang mana itu bukan golongan kaum muslimin, yakni kafir dalam rumpun akidah, maka dia tidak akan mampu untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mempertahankan kemusliman ini butuh belajar, butuh belajar. Oleh karena itu, adanya kelas ini, adanya pembelajaran ini, adanya mungkin video ini yang akan ditayangkan ulang nantinya adalah untuk apa? Untuk sebagai usaha kita dalam memperbaiki akidah, dalam membangun keilmuan kita sehingga kita berada di dalam track yang benar, kita berada di dalam keyakinan yang benar, dan kita harapkan kita dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat mutlak mau tidak mau untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita meninggal dalam keadaan muslim. Kita meninggal dalam keadaan muslim. Karena orang yang meninggal dalam keadaan kafir, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan keluar dari sana dan akan selama-lamanya berada di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, itu mungkin sedikit mukadimah untuk memulai, dan pada sesi kali ini ya jangan lupa akan share screen. Di sini kita akan memasuki bab selanjutnya setelah kita mempelajari ada sekitar 10 bab pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mungkin di sini akan coba disebutkan, yakni yang pertama tentang
kitab tauhid, ini tentang tauhid. Yang pertama tentang tauhid, tentang kewajiban untuk bertauhid, kewajiban untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang kedua adalah tentang fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, tentang keutamaan tauhid. Kalau dari yang pertama itu tentang wajibnya atau kewajiban untuk bertauhid, yang kedua ini adalah keutamaan bertauhid dan apa saja dan apa namanya, tauhid itu mampu menghapuskan dosa. Tauhid itu mampu menghapuskan dosa. Kemudian yang ketiga, ini perlu ya kita untuk selalu memurojaah walau sedikit, ya paling tidak kita murojaah apa yang sudah kita pelajari, karena al ilmu bil murojaah, ilmu itu dengan dimurojaah. Kalau kita tidak memurojaah, maka ilmu itu akan hilang, maka itu ilmu itu akan hilang. Bab yang ketiga itu manhaqqaqat tauhid, barang siapa yang merealisasikan tauhid, menerapkan tauhid, apa akibatnya, apa yang akan dia dapatkan? Dakhalal jannah bi ghairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian bab yang keempat, al khaufu minasyirki. Nah, untuk mengetahui hakikat sesuatu, kita bisa dengan mempelajari kebalikannya atau mempelajari lawan dari hakikat tersebut. Nah, untuk mempelajari tauhid lebih mendalam, untuk memahami tauhid lebih jelas, maka kita pelajari lawannya, yaitu asyirku, kesyirikan, menyekutukan Allah. Kalau tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan, kesyirikan adalah menduakan atau menyekutukan Allah dalam peribadatan. Maka dengan memahami kesyirikan, kita bisa akan lebih memahami apa itu tauhid. Kemudian bab selanjutnya adalah bab yang keenam, ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, mengajak atau berdakwah kepada seruan atau kepada syahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Setelah kita mengilmui, kita mengetahui bahayanya, kewajibannya, apa faidahnya atau apa keutamanya, maka hendaknya kita mendakwahi. Hendaknya kita mendakwahi. Kemudian bab ketujuh ada tafsir tauhid wa syahadah la ilaha illallah. Pengertian apa yang dimaksud dengan atau pengertian tafsir, ya, penjelasan tentang tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Kemudian bab ke-8, mungkin di sini tulisannya 7 karena tadi yang pertama itu tidak dijadikan bab, ya, dijadikan seperti mukaddimah, tapi tidak apa-apa, itu kita anggap bab 1. Kemudian ini adalah bab 8, bab minasyirki lubsul halqah wal khayti wa nahwihima. Bab tentang termasuk sebuah kesyirikan atau sebuah kesyirikan. Apa yang sebuah kesyirikan itu? Memakai gelang atau benang atau semisalnya lirafil bala'i au daf'ihi, untuk mengangkat musibah atau menolak musibah. Yang mana pada bab ini kita mulai terperinci, ya, kasus-kasusnya atau jenis-jenisnya. Oh, perbuatan ini merupakan kesyirikan. Perbuatan ini menyelisihi tauhid. Yang mana juga di antara faedah yang kita dapatkan pada bab ini adalah tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Tidak boleh menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Dan kaidah ini ada juga pada bab-bab setelah bab ini. Kita kembali sedikit proja. Bab ke-9, bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah atau jampi-jampi dan tamaim jimat. Bab tentang ruqyah atau jampi-jampi dan jimat. Dan di sini juga menjadikan terdapat kaidah yang dibahas, yaitu menjadikan sebuah sebab yang menjadikan sesuatu yang tadinya bukan sebab sebagai sebab, dan ini tidak dibolehkan di dalam Islam. Dan kita ulangi sekali lagi, apabila di antara faedah yang kita dapat kita pelajari kemarin adalah apabila kita meyakini sesuatu ini menyebabkan sesuatu padahal dia asalnya bukan sebab, akan tetapi kita masih meyakini bahwasanya yang mentakdirkan semua ini adalah Allah. Jadi sesuatu ini atau gelang misalnya itu hanyalah sebab, tapi yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk dalam syirik kecil, karena dia hanya terjatuh ke dalam atau dalam keyakinan meyakini sesuatu yang
bukan sebab sebagai sebab, tapi tetap meyakini bahwasanya asalnya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila dia meyakini bahwasanya gelangnya yakni sesuatu selain Allah, dialah yang menyebabkan, yang memberikan kesembuhan dengan sendirinya. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala di sana, maka ini termasuk ke dalam syirik besar. Dan dua-duanya sama-sama dinamakan syirik dan sama-sama berbahaya. Hanya bedanya syirik besar mengeluarkan seseorang dari keislaman, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Allah taala. Kemudian bab selanjutnya, bab 9, ini kasus lain, yaitu bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang bertabarruk, ngalap berkah dengan apa? Dengan syajar, dengan pohon atau hajar atau batu wa nahwihima dan semisalnya. Ya sama juga menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab bertabarruk, mencari keberkahan dengan pohon dan semisalnya. Kemudian bab ke-11, bab maja'a fi dzabhi li ghairillahi. Bab tentang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas-jelas ini adalah sebuah kesyirikan. Kita karena menyembelih itu adalah ibadah. Menyembelih itu adalah ibadah. Dan ketika kita menunjukkan, kita niatkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Dan pada bab selanjutnya, insya Allah ini adalah 6. Kemudian sepertinya ada salah ketik, ya, ada salah ketik. Alhamdulillah, bab selanjutnya atau 2 bab selanjutnya adalah ini, bab yang akan kita pelajari, bab layut bahu lillahi bimakanin yutbahu fihi li ghairillah. Bab tidaklah, ini adalah bab baru. Layut bahu lillahi. Nah, tidak menyembelih bimakanin yutbahu fihi li ghairillah, di tempat yang mana atau di sebuah tempat, di sebuah tempat yang apa? Disembelih, yang dijadikan tempat, nah gitu mungkin ya bahasanya, yang dijadikan tempat menyembelih kepada selain Allah. Bab apa babnya? Tidak menyembelih di, sebentar, dirapikan sebentar, di sebuah tempat yang dijadikan sebagai, tidak menyembelih di sebuah tempat yang dijadikan sebagai tempat menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sebuah tempat dan tempat tersebut pernah digunakan atau sampai saat ini masih digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, maka tempat tersebut tidak boleh kita gunakan untuk menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja masuk ke dalilnya. Wa qaulillahi ta'ala la taqum fihi abada. Ini sangat pendek potongan lainnya kalau di buku atau di nas ini. Ini artinya janganlah kamu berdiri di situ selamanya. Kalau mau kita baca ayat lengkapnya, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jangan engkau berdiri di masjid itu selamanya. Sesungguhnya
sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu dari hari pertamanya itu lebih berhak untuk kita berdiri di situ. Padanya ada eh, pria-pria yang menyukai untuk bersuci, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Ini berbicara tentang sebuah masjid yang mana dia dibangun apa, la takum fihi abada, larangan untuk apa, melakukan ibadah, larangan untuk melakukan ibadah atau sholat pada masjid yang dibangun di atas selain ketakwaan, di atas selain ketakwaan. Baik. Nah, masjid tersebut mungkin dengan kata lain atau dengan sebutannya adalah masjid dirar, masjid di dirar. Yang mana kita coba sekaligus lihat penjelasan saja dari Syekh di sini. Masjid di sini itu dibangun oleh atau dibangun oleh para kaum munafik, oleh para kaum kaum munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung melarang nabinya untuk apa? Sholat di situ atau melakukan ibadah di situ, karena masjid tersebut apa? Dibangun tidak di atas dasar ketakwaan, tidak di atas dasar ketakwaan. Nah, kita baca di sini wadilalatu ala maksud terjemah. Kenapa didatangkan apa yang dimaksud dari dalil tersebutlah takum, jangan sholat, jangan berdiri di situ, la tusalli fi masjidid dirar alladhi ittakhadahul munafiquna muassasan ala ma'siyatillah. Janganlah engkau sholat di masjid dirar alladzi ittakhadhahul munafiquna, yang mana masjid tersebut tuh dijadikan oleh kaum munafikin. Jadi tempat tersebut dijadikan oleh kaum munafik apa? Muassasan ala ma'siyatillah. Itu tersebut ini dibangun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat tersebut digunakan atau dibangun untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Masjid tersebut dibangun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya untuk sebentar loading. Untuk apa? Untuk sholat atau melakukan ibadah di situ. Sama seperti bab ini membahas tentang kita tidak atau jangan kita menyembelih di tempat yang apa? Yang tempat itu dilakukan padanya apa? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilakukan padanya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan. Fakadzalikal mawadhi'u al-mu'addadatu lidabhi li ghairillah. Nah, begitu juga apa? Al-mawadhi al-mu'addah. Sebentar. Tempat yang digunakan atau dipersiapkan apa? Lidabhi li ghairillah, untuk menyembelih kepada selain Allah. Ini poin pembahasan kita. Dia, tempat ini yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah apa? Muassasatun lima'siyatih. Ini dibangun, disediakan, dipersiapkan untuk apa? Lima'siyatih, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahrumu adzabhu fihi. Maka apa? Menyembelih, bahkan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, yang ini untuk ibadah di situ yahrum. Maka diharamkan, tidak diperbolehkan. Itu penjelasannya kenapa Syekh mendatangkan dalil ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk sholat di masjid yang dijadikan atau dibangun oleh atau diambil atau dijadikan oleh kaum munafikin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pula dengan tempat-tempat yang apa? Yang digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah, maka janganlah kita menyembelih di sana. Janganlah kita menyembelih di sana. Kalau kita mau menyembelih, kita cari tempat lain. Cari tempat lain yang mana tempat tersebut netral, mubah, atau bahkan kalau bisa lebih baik kita menyembelih di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih dan tidak ada kesyirikan atau perbuatan maksiat di sana.
Yakni pada intinya kita janganlah menyembelih di tempat yang di situ pernah disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dalil yang pertama kenapa Syekh mendatangkan ini. Baik, mungkin di antara faedah juga kenapa kita jangan menyembelih di tempat yang pernah atau digunakan sebagai tempat menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, faedah yang pertama, tawaki musyabahati al-musyrikina fi ibadatihim. Tawaki musyabahatil musyrikina fi ibadatihim. Kita menjauhkan diri atau berjaga-jaga dari menyerupai kaum muslimin di peribadatannya. Kita berjaga-jaga atau menjauhkan diri agar tidak terlihat seperti musyabah atau tasyabuh, menyerupai kaum muslimin di dalam peribadatan mereka. Karena dari jauh, misalnya ini ada sebuah tempat ya, kemudian di situ kita menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, nah, maka dari jauh atau sekilas nampaknya ini adalah karena tempat ini biasa digunakan untuk menyembelih ligoirillah, dan ketika kita mau menyembelih untuk selain Allah di situ secara zahir, itu orang yang melihat itu akan mengira bahwasanya kita itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kemungkinan seperti itu, bahkan kemungkinan besar karena tempat itu biasanya digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita menjaga-jaga, berjaga diri. Kita menjaga diri uh, untuk tidak menyerupai kaum muslimin, kaum musyrikin di dalam kebiasaan mereka, di dalam kebiasaan mereka. Apalagi di dalam menyembelih ini, secara dohir sama saja, secara dohir sama juga, sama-sama meletakkan hewannya, sama-sama apa namanya, menyembelih hewannya. Yang berbeda apa niatnya, kemudian mungkin mulutnya, pelafalan yang mana itu tidak terlihat atau tidak pula terdengar dengan kencang. Jadi secara dohir itu nampak sangat sama, nampak sangat sama. Jadi di antara faedahnya kita tidak menyembelih di situ adalah kita menjauhkan diri dari menyerupai kaum musyrikin. Kemudian balaghor hismu mawad syirki wasad atau hasmu mawad syirki wasadud darai al mufdiyah ilaihi. Kita apa? Sadud dari sadud darai menutup wasilah, menutup celah, menutup celah. Menutup celah untuk apa? Bisa menutup celah dari husnudon maupun menutup celah dari eh, apa namanya, sesuatu yang merupakan sebuah wasilah kepada kesyirikan, sesuatu yang merupakan wasilah kepada kesyirikan yang bisa mempengaruhi dan mendekatkan kepada kesyirikan. Kita menutup segala celah dari apa perbuatan kesyirikan. Sampai-sampai ketika menyembelih, kita jangan menyembelih di tempat yang pernah digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam, itu di antara faidah, di antara faidah. Kenapa kita jangan menyembelih di tempat yang apa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap itu alasan-alasan atau tetap alasan utama kenapa kita tidak menyembelih di tempat yang pernah atau digunakan sebagai tempat menyembelih kepada selain Allah adalah perintah atau perintah dari syariat ini, perintah dari syariat ini. Apabila datang sebuah perintah dari syariat ini, kita suka atau tidak suka, kita tahu faedahnya atau tidak, kita tahu hikmahnya atau tidak, maka kita sebagai seorang muslim atau muslimah, kaum muslimin, kita harus as-sam'u wa ta'ah. Kita mendengar dan taat. Apapun itu, kita tahu faedahnya atau tidak, tahu hikmahnya atau tidak, yang penting kita lakukan. Itulah hakikat seorang muslim. Itulah kesempurnaan atau bentuk kesempurnaan seorang muslim. Ketika mendengar, sudah jelas dalilnya, sudah sore, penjelasan ulama juga di atas madhab, penjelasan para ulama yang di atas madhab yang benar juga menjelaskan hal demikian, maka hendaknya kita lakukan, maka hendaknya kita lakukan. Baik.
Kemudian dalil yang kedua, an Tsabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Baik, nadara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Ada seorang pria yang bernadar. Untuk apa? Yanhara ibilan bibuana, untuk menyembelih ibil, unta. Di mana? Di tempat yang pertama buana, buana. Fas'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pria ini tidak langsung apa melakukannya begitu saja, akan tetapi bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya dulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa jawaban Nabi? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya terlebih dahulu, terlebih dahulu. Nah, baik, sebelum dilanjut terjemahannya atau pembahasannya, di sini ada faedah yang bagus yang bisa dicatat mungkin atau kita ambil berkaitan dengan fatwa atau berkaitan dengan menjawab sebuah pertanyaan. Kadang-kala diperlukan bagi seorang yang ditanya atau dimintai jawaban tentang sebuah pertanyaan dalam agama, tentunya ranah pembahasan kita kali ini, tapi juga itu bisa digunakan dalam ranah pembahasan selain agama, adalah untuk istifsal, untuk bertanya atau meminta rincian. Jadi kadang orang itu bertanya dengan pertanyaan yang masih sangat umum. Dia mungkin bertanya dengan pertanyaan yang spesifik, akan tetapi belum jelas di sana. Belum jelas di sana. Jadi kita sebagai seorang mufti atau seorang yang memberikan fatwa ataupun jawaban mungkin, janganlah terburu-buru, terburu-buru. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana bentuk pertanyaannya. Seringkali pertanyaan tersebut membutuhkan rincian. Eh, Kalau kita jawab secara umum atau kita jawab tanpa mengetahui rinciannya, bisa jadi jawabannya salah. Bisa jadi jawabannya salah. Mungkin secara adatnya, secara jawabannya tidak salah. Akan tetapi, orang tersebut memahaminya salah. Pada intinya, seringkali atau mungkin ada saat-saat di mana ketika kita ditanya, maka janganlah terburu-buru untuk menjawab, akan tetapi kita tanya terlebih dahulu rinciannya apabila diperlukan. Seperti di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang perbuatan ini, bernazar untuk menyembelih unta di Buana, sebuah tempat namanya Buana. Nabi SAW bertanya terlebih dahulu, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di sana dahulu ada patung dari patung-patung jahiliyah yang disembah? Apakah pernah ada patung dari patung-patung jahiliyah yang disembah? Qaulula. Lalu mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Jadi nggak ada patung-patung yang disembah di sana. Qala. Nah, nggak cukup sampai di situ, ditanyakan lagi. Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Nah, apakah tempat tersebut itu pernah dijadikan sebagai id dari id mereka? Apakah tempat tersebut pernah dijadikan id dari id mereka? Qalula. Lalu mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru di sini Rasulullah setelah jelas, tempat tersebut tidak pernah digunakan, tidak ada patung-patung yang tidak pernah digunakan sebagai tempat untuk menyembah patung. Tempat tersebut tidaklah merupakan id yang termasuk atau di antara id mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengarkan jawaban ini atau rincian ini, baru bisa memberikan jawaban. Apa jawabannya? Aufi binadrik, penuhilah najarmu. Fa innahu la wafa'a linadrin fi maksiatillah. Sesungguhnya tidak boleh ada pemenuhan, tidak boleh ada pemenuhan atau kita laksanakan nazar kita di dalam sesuatu yang mana itu bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada nazar yang dipenuhi ketika nazar tersebut itu maksud kepada Allah Subhanahu wa taala.
wala fima la yamliku ibnu Adam, dan tidak terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak Adam. Wallahu taala alam. Nah, mungkin sebelum lanjut dari sini jelas, jelas. Yani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum orang tersebut apa menyembelih dipastikan dulu tempat tersebut kosong atau tidak ada kemaksiatan yang pernah dilakukan atau kesyirikan yang pernah dilakukan di tempat tersebut. Kita coba baca. Famakana minal mawadi muassasan ala ma'siyatillah mutakhadan mahallan lidabhi lighairillah. Nah, tempat-tempat yang apa muassasan ala maksiatillah dijadikan dibuat dengan tujuan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dijadikan mahal dan didabhi ligairillah, tempat untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fala yajuzu dzabhu fihi, maka tidak boleh untuk menyembelih di sana. Maka tidak boleh untuk menyembelih di sana. Fal maqamul ladzi yadbahu fihi al-musyrikuna ligairillah, maka tempat yang dijadikan kaum musyrikin untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lil mar'i an yadbaha fihi lillah, maka tidak boleh bagi seseorang itu untuk apa menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia mencari tempat lain yang netral, yang tidak digunakan apa sebagai tempat kesyirikan ataupun kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, kita lanjut bab yang selanjutnya. Bab yang selanjutnya. Tadi mungkin ada sedikit faedah mungkin yang ingin ditekankan ya, berkaitan dengan tempat tersebut pernah dijadikan sebagai tempat menyembelih atau tempat beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah. Sebenarnya di tiap bab ini ada faedah yang bisa dibaca di sini. Yang mana faedah ini adalah buah dari apa namanya dalil-dalil yang ada. Faedahnya diantaranya al-man'u minhu. Jadi dilarang kita untuk menyembelih. Idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliyah. Kalau tempat tersebut ada apa? Di tempat tersebut ada patung-patung yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walau ba'da zawali, walaupun sudah tidak ada patung-patung tersebut. Jadi mau ada patung mau tidak, asalkan pernah digunakan untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Baik. Nah, kemudian ada juga al-hadaru min musyabahatil musyrikina fi a'yadihim walau lam yaqsidhum. Nah, kita diperingatkan untuk berhati-hati dari menyerupai kaum musyrikin walau lam yaqsidhu, walaupun kita tidak apa bermaksud untuk menyerupai mereka, walaupun kita tidak bermaksud untuk menyerupai mereka, tapi apabila secara zahir menyerupai mereka, maka apa kita berhati-hati dan tidak melakukannya. Kemudian bab selanjutnya. Babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab tentang penjelasan bahwasannya ini adalah jenis lain dari kesyirikan, yaitu bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita sudah membahas tadi tentang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat ambil faedah, kita tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu sangat jelas karena menyembelih adalah ibadah, maka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh. Akan tapi juga di sana ada tambahan faedah, yaitu kita tidak boleh menyembelih untuk Allah di tempat yang pernah digunakan sebagai tempat menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekarang sudah tidak digunakan sebagai tempat peribadatan atau menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tetapi apabila tempat tersebut dulu digunakan sebagai tempat menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh. Bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan apa? An-nadru li ghairillah, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Wa qaulillahi ta'ala yufuna bin nadri. Yufuna bin nadri. Di sini Allah Subhanahu wa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazar-nazar mereka. Yufuna bin nadr. Mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Tuh. Kalau ayat selanjutnya atau lanjutan ayatnya wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut terhadap sebuah hari yang mana keburukannya itu menyebar. Dan nazar adalah sebuah ibadah. An-nadar adalah sebuah ibadah. Nadar itu adalah apa? Membebankan sesuatu yang mana itu tidak dibebankan atau tidak wajib untuk dilakukan. Akan tetapi apabila kita sudah bernadar untuk melakukan hal tersebut, maka hal tersebut wajib ditunaikan. Bernadar itu mewajibkan sesuatu yang apa? Tidak wajib, pada asalnya tidak wajib kita lakukan. Akan tetapi ketika kita sudah bernadar, sudah menadarkan hal tersebut, maka hal tersebut wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Dan nazar yang wajib apabila nazar tersebut untuk kemaksiatan kepada selain Allah, maka nazar tersebut tidak boleh. Apabila nazar tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh, seperti akan kita bahas di sini. Kemudian qaulillahi ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sini, man nadara an yuti Allah fal yuti'. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mentaatinya. Misalnya, saya bernadar kalau saya nanti lulus ujian, maka saya akan puasa 3 hari. Nah, di sini wajib baginya untuk melakukan nadarnya. Padahal apabila dia tidak menadarkan hal tersebut, maka puasa setelah dia lulus itu tidaklah wajib. Akan tetapi dia sudah bernadar untuk puasa, maka di sini adalah sebuah kewajiban baginya untuk melakukan puasa tersebut. Akan tetapi apabila nadar tersebut untuk maksiat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala yaksihi, maka tidak boleh melakukan nadar tersebut. Maka tidak boleh melakukan nadar tersebut. Semisal apabila saya lulus ujian, maka saya tidak akan sholat 5 waktu. Semisal ada orang bernazar, saya bernazar apabila saya lulus ujian, maka saya tidak akan sholat 5 waktu. Maka nadar yang seperti ini tidak diperbolehkan, tidak dilakukan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, dan kenapa ini merupakan sebuah kesyirikan? Karena nazar itu adalah sebuah ibadah. Karena nazar adalah sebuah ibadah. Nah, tapi di sini ada faedah yang bisa kita dapatkan juga. Tadi Allah Subhanahu wa taala atau mu'alif mendatangkan dalil yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nadar-nadar mereka. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nadar yang telah mereka nadarkan. Loh, apa maksud dari mu'alif mendatangkan ayat ini? Ayat ini fi madhil mu'minin, itu adalah pujian terhadap kaum mukminin yang biwafaihim bin nadri, yang menunaikan nadar-nadar mereka. Nah, perhatikan setelahnya, wa ma mudiha fa'iluhu fi khitab syar'i fa huwa ibadatun. Dan apa yang atau sesuatu perbuatan atau sesuatu yang pelakunya itu dipuji oleh syariat fi khitab syar'i, dalam ranah syariat, dalam konteks syariat, dalam 6, fahuwa ibadatun, maka hal tersebut adalah sebuah ibadah. Fanadru lillahi ibadatun, maka bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah. Nah, kalau nadar adalah sebuah ibadah, dan ini sudah dipahami insya Allah bahwa nadar itu adalah sebuah ibadah, wa idza ju'ila li ghairihi shara syirkan akbar.
apabila dijadikan atau ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka nazar atau ibadah tersebut adalah syirik besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan mengistiqomahkan kita di atas tauhid dan menjauhkan kita dari kesyirikan. Tapi ada dalil yang kedua, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin. Fa innallaha ya'lamu, ya'lamu. Wal murad ilmul jaza bihi khabarun an ridullah anhu. Nah, nah. Baik. Fahuwa ibadatun lillah wa idza ju'ila li ghairihi fahuwa syirkun akbar. Sama juga di sini menunjukkan bahwasanya itu adalah apa? Itu adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apa? Mengetahuinya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apa yang kalian keluarkan berupa nafkah atau kalian nazarkan dari nazar-nazar, Allah itu mengetahui dan akan membalasnya dan akan membalasnya. Nah, di sini Allah menunjukkan apa? Kalau di sini penjelasannya khabarun an ridullah anhu. Ini kabar bahwasanya Allah meridoi nazar. Allah meridoi nazar. Maka ini adalah sebuah ibadah. Maka ini adalah sebuah ibadah. Kalau seandainya ini ada sebuah ibadah, maka menjadikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu ada sebuah kesyirikan. Kemudian penjelasan dari dalil yang ketiga, man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu. Man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia mentaatinya. Fan-nadru lillahi ta'atun lah. Nah, nadar untuk Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ketaatan. Wa ta'atuhu ya ibadatuhu, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ju'ilat li ghairihi wa qa'al 'abdu fi syirk. Nah, apabila sebuah ketaatan, yakni yang ketaatan sebagai ibadah dijadikan atau alihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka waqa'al 'abdu fi syirk, maka seorang hamba ini terjatuh di dalam kesyirikan. Fan-nadru ibadatun lillah, maka nazar itu adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, wa ja'luha li ghairihi syirkun akbar, dan menjadikannya pada selain Allah adalah sebuah syirik besar. Tapi itu berkaitan dengan hukum nazar. Apabila kita bernazar, apabila kita bernazar, maka kita harus bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila li ghairillah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Ini sangat jelas. Tapi berkaitan dengan nazar, mungkin ini faedah tambahan, hendaknya kita tidak bermudah-mudahan di dalam bernazar, atau kita tidak usah bernazar bahkan. Kenapa? Karena ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang fima makna, secara makna bahwasanya mengatakan bahwasanya nazar itu tidaklah keluar dari orang yang bakhil. Nazar itu tidaklah keluar dari orang yang bakhil. Tidaklah ulangi sekali lagi, tidaklah nazar itu keluar atau diucapkan kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa? Karena dia untuk melakukan sebuah ketaatan itu harusnya kita tinggal melakukan sebuah ketaatan. Kita ingin puasa, ya sudah, kita lakukan puasa saja. Kita ingin bersedekah, ya sudah, kita bersedekah. Tidak usah menunggu ini itu, tidak usah sampai bernazar terlebih dahulu, tinggal lakukan saja. Nah, karena kita tidak melakukan ketaatan tersebut atau ibadah tersebut atau sedekah, puasa itu dengan langsung saja, akan tetapi misalnya kita menunggu, nanti saya bernazar kalau nanti saya lulus ujian, kalau saya dapat nilai sekian baru saya melakukan ketaatan tersebut, maka ini adalah
atau menyerupai sebuah kebakhilan. Maka hendaknya kita tidak perlu sampai bernazar, akan tetapi kita lakukan saja. Oh, saya akan puasa, saya akan bersedekah, saya lulus nggak lulus, ya mungkin jangan lulus nggak lulus ya, atau saya mendapatkan ini atau tidak ya, atau lulus nggak lulus, saya tetap akan bersedekah. Saya tidak bergantung terhadap lulus atau tidaknya saya, atau saya tidak bergantung saya dengan ranking yang saya dapatkan. Saya akan tetap berpuasa. Saya berpuasa, bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala agar saya mendapatkan pahala. Tidak perlu sampai bernazar, tidak perlu sampai bernazar. Wallahu taala alam. Dan bernazar, akan tetapi walaupun nazar tidak dianjurkan, apabila seseorang sudah melafatkan lafaz nazar, saya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib baginya untuk memenuhi nadarnya. Wajib baginya untuk memenuhi nadarnya. Dan apabila tidak dipenuhi, maka baginya kafaratu yamin. Baginya apa? Membebaskan budak kalau tidak bisa memberi makan 10 orang miskin atau memberikan mereka pakaian, dan apabila tidak bisa maka berpuasa. Apabila tidak bisa melakukan nazar, ya maka dia terkena kafaratu yamin. Kafaratu ya, ada kafarohnya, ada kafarohnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ini berkaitan dengan pembahasan menyembelih dan nadar. Ini berkaitan dengan pembahasan menyembelih dan nadar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk pembahasan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kami berikan 1 menit bagi yang ingin bertanya, bisa open mic atau lewat kolom chat. Padahal apabila ada yang bertanya, baik itu mungkin lewat chat atau tidak, atau lewat langsung dengan mic-nya dinyalakan. Eh, saya izin bertanya, Ustaz. Tadi berkaitan menyembelih di Terus, tempat yang pernah dilakukan kesyirikan. Berarti kalau ada orang yang melanggar itu, tapi dia menyembelihnya untuk Allah, misalkan untuk berkurban, Idul Adha misalkan, di tempat yang dulunya ada kesyirikan, berarti itu hukumnya tidak sampai syirik kecil ya Ustaz, hanya haram saja ya Ustaz. Justru kalau haram Ustaz. nah, pertanyaannya apabila ada seseorang yang menyembelih kepada Allah di tempat yang pernah digunakan sebagai tempat menyembelih kepada selain Allah, nah, untuk sesembelihannya itu sah, untuk sesembelihannya sah, akan tetapi dia melanggar keharaman seperti ditayangkan tadi, dia hanya melanggar keharaman. Allahu taala alam. Mungkin tidak ada yang bertanya lagi Ustaz. Mungkin pertemuan kali ini cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan keistiqomahan ini, yang mana sedikit demi sedikit, walau tiap pekannya kita berjumpa sekali, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada pertemuan kita, menjadikan ilmu yang kita dapatkan sedikit demi sedikit ini bermanfaat, terutama bagi kita pribadi dan bagi orang sekitar kita. Dan yang paling kita harapkan utama adalah kita semakin kokoh di atas akidah yang benar, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan muslim, mukmin ketika kita meninggal dunia, sehingga kita bisa meraih
surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, naktafi liqa'ana bidwa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.